Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia, saya ingin mengungkap satu fakta berita bagus dari CNBC Indonesia tentang langkah pintar dan berani Malaysia dalam menghadapi arogansi Eropa terkait undang-undang anti-deforestasi oleh Uni Eropa yang memberikan tekanan kepada Malaysia dalam ekspor minyak sawit ke Eropa. Saya salut dan respek terhadap keberanian Malaysia yang bersikap tegas melawan arogansi Eropa, yang mana di satu sisi Eropa membutuhkan minyak sawit tapi di sisi lain Eropa juga merasa sok pintar dengan menerapkan undang-undang anti-deforestasi. Tentu saja Malaysia tidak takut dengan tekanan dari Eropa tersebut. Malaysia tahu yang membutuhkan minyak sawit tak hanya Eropa tapi juga negara raksasa lainnya seperti China dan India, yang mana luas wilayah dan jumlah populasi jika digabung jauh melebihi Eropa. Untuk itulah Malaysia akan meningkatkan ekspor minyak sawit ke China sebesar 500.000 ton per tahun. Keputusan ini diambil setelah negara tetangga Indonesia tersebut menghadapi tekanan dari pemberlakuan undang-undang anti-deforestasi oleh Uni Eropa, UE. Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Fadilah Yusof mengatakan bahwa negaranya kini meningkatkan ekspor ke China. Importir utama komoditas tersebut, impor minyak sawit dan produk berbahan dasar sawit Tiongkok dari Malaysia sebesar 3,14 juta ton pada tahun 2022. Ujarnya, seperti dikutip AFP, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Lebih lanjut, Yusof mengatakan jumlah tersebut akan meningkat pada akhir tahun ini atau awal tahun depan dengan adanya tambahan penyerapan sebesar 500.000 ton minyak sawit oleh Beijing. Peningkatan ini merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan produk minyak sawit yang berkantor pusat di Malaysia, Sime Darby Oils International, dan Guangxi Beibu Gulf International Port Group milik negara China. Ini pasti akan membantu Malaysia melawan pembatasan yang dilakukan Eropa. Tambahnya, importir China membeli produk hilir sawit bernilai tambah tinggi yang diproduksi dari Malaysia. Yusof menyebut ekspor minyak sawit Malaysia ke China kini diperkirakan mencapai 3,2 juta metrik ton pada tahun 2023. Meski begitu, ia mengatakan negaranya tidak punya niat untuk meninggalkan Uni Eropa, yang saat ini merupakan importir minyak sawit Malaysia terbesar kedua setelah India. Sebagai informasi, Komisi Uni Eropa, UE, pada tanggal 6 Desember tahun 2022 telah meresmikan Undang-Undang Deforestasi atau EU Deforestation Free Regulation, EUDR. UU baru diresmikan UE untuk mencegah perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, karet, minyak sawit, dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi. Perusahaan harus membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan atau didenda hingga 4% dari omset mereka di negara anggota UE. Minyak kelapa sawit dipersalahkan oleh para pemerhati lingkungan karena memicu kerusakan hutan hujan di Malaysia dan Indonesia, yang keduanya menghasilkan 85% produksi global. Peraturan baru UE ini sangat kontroversial di negara-negara produsen, salah satunya Malaysia dan Indonesia yang memprotes tindakan tersebut. Pejabat Malaysia dan Indonesia saat ini secara aktif melobi Brussel mengenai peraturan tersebut, yang tidak akan berlaku sepenuhnya selama 18 bulan. Ini untuk memberikan waktu kepada produsen untuk menerapkan kepatuhan. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.